Oh, what fun it is to ride in a horse open sleigh. Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a horse open sleigh. Ini Rudolph the Red-Nosed Reindeer, zaman dulu. Itu lagunya ini apa? Lagunya lucu ya. Rudolph the Red-Nosed Reindeer have a very shiny nose. Lucu gitu, ada kicang, ada besar, hidungnya merah. Dia tempatnya paling depan dari 8 penarik Santa Claus. Kalau kamu tahu itu aslinya siapa Rudolph? Dia makan bayi ya. Nanti kita cerita. Shalom teman-teman sekalian, berjumpa kembali dengan saya Arif Gule di channel TV Laskar Kristus ini. Pada kesempatan kali ini teman-teman, kita kembali untuk berapologet dan juga sekaligus untuk mengungkapkan ya bagaimana mereka itu begitu bodoh ya untuk menghina kekristenan, tetapi mereka biasanya langgar sendiri teman-teman sekalian. Misalnya nih ya, ketika Ustadz Kainama bilang itu ya Injil itu palsu. Dan beberapa ustadz lagi seperti Abdul Somad, ya Ustadz Muncir, Ustadz Agustan gitu. Dan beberapa ustadz-ustadz yang lain yang seringkali berkata bahwasanya itu Alkitab itu sudah dipalsukan. Alkitab itu bukan kitab suci, karya wartawan lah seperti Bung Rizky kemarin teman-teman sekalian yang kita bahas ya. Nah, seringkali juga ya mereka lupa bahwa mereka sudah mengecam Alkitab. Tapi begitu mereka mencocok logi, menemukan sesuatu hal dalam Alkitab untuk membenarkan tentang nabi mereka, ajaran Islam, maka mereka bolak-balik lagi ya, mereka buka lagi Alkitab, mereka lihat di internet, lihat di Alkitab elektronik gitu ya. Akhirnya mereka cocok logi, oh ini cocok untuk Nabi Muhammad. Nah ini hanya ini saja yang disebut sebagai firman Tuhan dalam Alkitab itu, dalam Injil itu. Yang lain itu sudah dipalsukan gitu. Nah, itulah yang sering mereka tuduhkan. Dan seringkali lagi yang paling populer, Yesus bukan Tuhan. Walaupun sudah 1000 kali, bahkan mungkin sudah jutaan ya, orang-orang Kristen memberikan dalil, memberikan jawaban ayat kitab suci yang menerangkan bahwa Yesus Kristus sebagai Tuhan, tetapi sama saja mereka tidak mau percaya. Terus mereka minta bukti. Nah, kali ini saya teringat dengan Ustadz Muncir, karena saya sudah lama tidak membahas Ustadz Muncir. Di mana di video-video yang kita lihat yang beredar teman-teman sekalian, dia mengharamkan musik. Karena menurut dia musik itu adalah tradisi orang-orang Kristen dan itu dilarang keras di dalam agama Islam. Jadi orang Islam tidak boleh memakai musik ya, tidak boleh menggunakan musik. Tetapi teman-teman sekalian, yang anehnya ini justru banyak ustadz yang menggunakan musik dan sholawat mereka lagu-lagu gereja itu diubah menggunakan syair daripada sholawat, mereka nyanyikan Al-Quran. Nah ini ditentang keras oleh Ustadz Muncir, atau bisa dikatakan Ustadz Muncir mengecam ya ustadz-ustadz yang menggunakan hal itu. Nah sekarang mari kita melihat Ustadz Ahmad Kainama yang memainkan keyboard teman-teman sekalian ya. Dia main keyboard jago juga, dia menyanyi jingle bells, jingle bells, jingle. Ini sebenarnya itu lagu sekuler ya, lagu sekuler. Dan ya udah familiar sekali di YouTube juga ya tentang itu, ada dibuatkan dance-nya gitu. Nah ini dia mainkan musik dengan menyanyikan lagu itu teman-teman sekalian. Nah menurut Ustadz Muncir itu haram gitu, karena musik tidak pernah mu'alaf kata dia, tidak pernah disahadatkan. Nah inilah yang terus ya kita katakan bahwasanya ini orang-orang seperti mereka ini adalah orang-orang yang munafik gitu ya. Mereka sering mengecam, seperti musik tadi dikecam, tapi mereka menggunakan musik. Lagu-lagu gereja dikecam, tapi mereka mengubah syair-syair lagu gereja itu dengan
lagu-lagu di Islamik ya, seperti sholawat dinyanyikan, Al-Quran dinyanyikan, ya ada beberapa lagi ya dari Islam itu yang justru itu dinyanyikan. Dan beberapa ustadz kontradiksi dengan hal itu, tidak sependapat dengan itu karena itu haram hukumnya jika menyanyikan itu. Tetapi ada juga ustadz yang lain, oh tidak haram, malahan itu lebih bagus. Nah, makanya di sini kita bisa belajar teman-teman bahwa mereka ini adalah orang-orang yang memang suka mengadu domba. Mereka menjelekkan orang lain untuk mencari panggung gitu ya. Seperti Ahmad Kainama, ya kita mengenalnya sebagai ustadz mualaf yang nomor satu dalam hal ilmu cocok logi. Ya, karena dia lulusan dari Israel ya, lulusan dari STT Jakarta, dan S3-nya itu pokoknya dari luar negeri ya. Ya mungkin kalau ada esteller lagi mungkin jadi esteller ya. Dan dia gunakan pengetahuannya itu untuk memfitnah kekristenan, untuk mengkafir-kafirkan kekristenan, ajaran Kristen dipolak-balik gitu ya. Mengenai kemarin itu lagi teman-teman sekalian, mengenai dia hujat Roh Kudus, ya dibolak-balik itu tentang pengakuan iman rasuli oleh Ahmad Kainama ini. Ya. Dan saat ini kita melihat bahwa mereka masih tetap dipakai. Ini yang kita herankan. Mereka masih tetap dipakai, mereka masih tetap dieluk-elukan, diundang sana sini untuk membawakan sebuah kajian, ya membawa ya ajaran-ajaran yang menurut saya bukan ajaran Islam. Justru yang dibawa oleh mereka adalah ajaran Kristen, teman-teman sekalian. Mereka menyampaikan Injil, mereka bacakan Alkitab di dalam masjid gitu. Nah, secara pribadi, saya secara pribadi sebagai tokoh agama Kristen, saya berterima kasih gitu. Saya bersyukur dengan hal itu. Walaupun dengan niat mereka olok-olok, mereka berniat untuk menghancurkan kekristenan itu, bolak-balik, putar balik ayat Alkitab. Tetapi buat saya, ya seperti yang diajarkan Rasul Paulus, ya kita tetap bersuka cita. Karena bagaimanapun juga Injil telah disampaikan. Firman Tuhan itu sudah disuarakan. Walaupun dalam niat untuk membusukkan atau menghina. Dan menjelekkan ayat-ayat kitab suci yang ada di dalam Alkitab. Ya. Juga kemarin teman-teman sempat bahas tentang Ustadz Agustan. Di mana Ustadz Agustan juga ya memutar balik ya mengenai amanat agung ya daripada Tuhan Yesus Kristus di Matius 28 ayat 19 sampai 20. Karena itu jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ketahuilah aku akan menyertai engkau sampai kepada akhir zaman. Nah, hal inilah yang digunakan oleh Ustaz Agusta, dikatakannya ya orang Kristen kalau tidak ada ayat ini mereka tidak bisa berkembang ya. Karena orang Kristen itu ibarat orang yang impoten katanya. Ya, kemudian dia hubungkannya tentang kekristenan karena ada ayat yang disampaikan Tuhan melalui Rasul Paulus bahwa orang-orang Kristen, penginjil-penginjil misionaris ini akan diutus di tengah-tengah serigala. Oleh karenanya hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Bagaimana Agustan memutarbalikan itu teman-teman sekalian? Dia putar balik dengan berkata bahwasanya orang Kristen itu diajarkan untuk menjadi ular. Nah, ular itu di kitab Wahyu itu adalah iblis. Maka orang Kristen disuruh untuk menjadi iblis. Dan tulus itu tidak akan pernah ada katanya. Nah, ini dia. Dan termasuk yang kemarin kita bahas, dia menghina tema Natal ya yang dikeluarkan oleh PGI dan disampaikannya di umatnya di dalam masjid. Ini yang saya selalu katakan teman-teman sekalian, seharusnya ketika mereka mengajar di dalam masjid, yang mereka ajarkan adalah ajaran Islam. Tetapi justru sebaliknya, inilah hebatnya Injil itu, inilah hebatnya kekristenan. Justru yang dibahas adalah Alkitab, ajaran Kristen, dan juga bagaimana Kristen berkembang pesat di Indonesia ini. Jadi teman-teman sekalian, sekali lagi kita bersyukur, kita berterima kasih dengan apa yang mereka hinakan kepada kita. Karena bagaimanapun juga kita tetap diajarkan untuk mengasihi dan mengampuni mereka
yang menganiaya kita. Itu ajaran Kristen. Oleh karenanya, biarlah video kali ini teman-teman sekalian menjadi motivasi, menjadi edukasi buat kita dan juga menyadarkan kita. Nah, jadi bagi saudara-saudara saya muslim, silakan. Ada waktunya kalian akan berhenti menghina kekristenan. Ada waktunya kalian akan sadar bahwa apa yang kalian lakukan selama ini ternyata salah. Jadi, hendaklah kasih Kristus, damai sejahtera dari Kristus menyertai kalian semua, memberkati kalian dan mengubah hati kalian yang bengis itu menjadi rendah hati dan mau mengasihi. Terima kasih teman-teman sekalian, saya Arif Gula undur diri. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam.